Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Aziz dengan NIM 12620720202 dengan nomor absen 19. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi mengenai yang pertama yaitu konsep manajemen, yang kedua yaitu mengenai konsep etika, yang ketiga etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat konsep dan tujuan kewirausahaan dalam Islam, yang kelima sifat dan karakteristik wirausaha sukses, dan yang terakhir yaitu mengenai etika menemukan peluang usaha. Untuk materi yang pertama yaitu konsep manajemen. Konsep manajemen adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa konsep manajemen yang penting. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Konsep ini melibatkan penetapan tujuan organisasi, pengembangan strategi, penentuan tindakan yang diperlukan, dan merumuskan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memberikan arah dan fokus bagi organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Konsep ini melibatkan pengelompokan tugas-tugas dan sumber daya organisasi, serta pembagian otoritas dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok yang sesuai. Pengorganisasian menciptakan struktur organisasi yang efisien dan efektif. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Konsep ini melibatkan pengarahan dan mempengaruhi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Ini termasuk kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan pembangunan tim yang efektif. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Konsep ini melibatkan pemantauan kinerja organisasi, perbandingan hasil dengan standar yang ditetapkan, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dengan efisien dan efektif. Yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia atau human resource development. Konsep ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi individu dalam organisasi. Ini melibatkan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja. Yang keenam, inovasi dan perubahan. Innovation atau change. Konsep ini menyoroti pentingnya inovasi, adaptasi, dan perubahan organisasi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Organisasi yang mampu beradaptasi dan berinovasi memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketujuh, kerjasama dan kolaborasi. Cooperation atau collaboration. Konsep ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara individu, tim, dan departemen dalam organisasi. Kolaborasi yang baik meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan. Yang kedelapan, tanggung jawab sosial dan etika. Social responsibility and ethics. Konsep ini menekankan pentingnya tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Organisasi diharapkan bertindak secara etis, berkontribusi positif pada masyarakat. Konsep-konsep manajemen ini memberikan kerangka kerja untuk praktik manajerial yang efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep-konsep ini dapat bervariasi tergantung pada konsep organisasi dan lingkungannya. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu mengenai konsep etika. Konsep etika merujuk pada nilai seperangkat prinsip, nilai dan pandangan yang mengatur perilaku manusia dalam konteks moral. Etika melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dalam hubungan antar manusia dan pengambilan keputusan. Ada beberapa konsep inti dalam etika. Yang pertama yaitu keselamatan dan kesejahteraan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Etika mengharuskan tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan semua yang terlibat. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Etika menuntut perilaku yang adil dan setara terhadap semua individu,
Konsep ini melibatkan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan layak diperlakukan dengan rasa hormat tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, ataupun faktor lainnya. Yang ketiga yaitu kehormatan dan martabat. Etika menghargai martabat dan nilai-nilai manusia. Konsep ini melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki martabat inheren yang harus dihormati dan dilindungi. Ini mencakup menghindari perilaku yang merendahkan, memperlakukan orang dengan rasa hormat, dan menghormati hak-hak manusia. Yang keempat yaitu kebebasan dan otonomi. Konsep ini menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri. Etika menghargai otonomi individu dan menghindari campur tangan yang tidak diinginkan dalam kehidupan pribadi dan keputusan personal. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Etika menekankan bahwa individu dan organisasi memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Konsep ini melibatkan upaya untuk memberikan kontribusi positif, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperhatikan dampak sosial dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, kejujuran dan integritas. Etika mendorong kejujuran dan integritas dalam tindakan dan perilaku. Konsep ini melibatkan konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dengan tindakan yang diambil, serta menghindari penipuan, manipulasi, dan praktek tidak etis lainnya. Yang ketujuh, kualitas dan keterampilan. Etika menuntut pengembangan kualitas dan keterampilan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Konsep ini melibatkan komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, mengembangkan kompetensi yang diperlukan, dan menghargai standar profesional yang tinggi. Yang kedelapan, etika lingkungan. Etika lingkungan berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan alam. Konsep ini melibatkan kesadaran akan dampak tindakan manusia terhadap lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pengurangan polusi dan kerusakan lingkungan. Konsep-konsep ini membentuk landasan etika yang beragam dan kompleks yang digunakan untuk membimbing perilaku manusia dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks kehidupan. Materi yang ketiga yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam konteks kegiatan wirausaha atau pengusaha. Hal ini melibatkan penggunaan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan bisnis, hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Ada beberapa contoh penerapan etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kehandalan dan integritas. Seorang wirausaha harus berkomitmen untuk berperilaku dengan kejujuran dan integritas tinggi dalam semua aspek bisnisnya. Ini mencakup memenuhi janji, berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, serta mempertahankan standar etika yang tinggi dalam semua transaksi. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Sebagai seorang wirausaha, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan dan tindakan bisnis. Etika kewirausahaan mengharuskan keterlibatan dalam tanggung jawab sosial seperti memberikan kontribusi positif pada masyarakat, mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, dan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, perlakuan adil. Etika kewirausahaan menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pesaing. Seorang wirausaha harus memastikan tidak ada diskriminasi, perlakuan tidak adil, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungannya dengan orang lain. Yang keempat, transparansi dan keterbukaan. Seorang wirausaha harus mempraktikkan transparansi dan keterbukaan dalam bisnisnya. Ini melibatkan memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pelanggan, mempublikasikan informasi yang relevan tentang bisnis, dan menghormati kerahasiaan yang dijanjikan kepada pelanggan atau mitra bisnis. Yang kelima, inovasi yang bertanggung jawab. Etika kewirausahaan mendorong inovasi yang bertanggung jawab, yaitu inovasi yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Seorang wirausaha harus mempertimbangkan berkelanjutan,
kesehatan masyarakat, dan manfaat jangka panjang dalam mengembangkan dan memasarkan produk atau layanan baru. Yang keenam, mengelola konflik kepentingan dalam kegiatan bisnis. Mungkin ada situasi di mana terjadi konflik kepentingan antara berbagai pihak. Etika kewirausahaan menekankan perlunya mengelola konflik kepentingan dengan jujur dan adil, mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang ketujuh, etika dalam pemasaran dan periklanan. Seorang wirausaha harus memperhatikan etika dalam kegiatan pemasaran dan periklanan. Ini melibatkan menghindari pernyataan yang menyesatkan atau manipulatif, menghormati privasi pelanggan, dan menghindari praktik pemasaran yang tidak etis. Yang kedelapan, menghormati hak kekayaan intelektual. Etika perusahaan memerlukan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual orang lain. Seorang usaha harus menghormati hak cipta, paten, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya, serta tidak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan terhadapnya. Penerapan etika wirausahaan dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Ini dapat membangun kepercayaan, memperoleh dukungan dari pelanggan dan masyarakat, dan membantu mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Materi yang keempat yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Konsep kewirausahaan dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang mendasar, yaitu meliputi etika, tanggung jawab sosial, dan tujuan yang lebih luas daripada sekedar keuntungan materi. Ada beberapa aspek konsep kewirausahaan dalam Islam dan tujuan yang terkait. Yang pertama yaitu tawakal. Konsep tawakal mengacu pada kepercayaan kepada Allah sebagai sumber segala rezeki dan kesuksesan. Seorang wirausaha muslim harus memiliki keyakinan kuat bahwa hasil usahanya bergantung kepada kehendak Allah, sehingga mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh sambil menyerahkan hasil akhir kepadanya. Yang kedua yaitu etika bisnis. Islam mendorong praktik bisnis yang jujur, adil, dan transparan. Seorang wirausaha muslim harus mempertimbangkan aspek etika dalam semua keputusan dan tindak bisnisnya. Hal ini meliputi menghindari penipuan, manipulasi, korupsi, dan eksploitasi, serta memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan hormat. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Kewirausahaan dalam Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Seorang wirausaha muslim harus mempertimbangkan dampak sosial dari bisnisnya dan berupaya memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan amal lainnya. Yang keempat, keberlanjutan dan keadilan. Islam mendorong keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Seorang wirausaha muslim harus mempertimbangkan prinsip berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya yang bijaksana, dan pembagian kekayaan yang adil di antara semua pemangku kepentingan. Yang kelima, penciptaan nilai. Tujuan kewirausahaan dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga menciptakan nilai dan manfaat bagi masyarakat. Seorang wirausaha muslim harus memiliki motivasi yang lebih besar daripada sekedar keuntungan pribadi, yaitu memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata kepada orang lain. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan. Kewirausahaan dalam Islam juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seorang wirausaha muslim dapat berperan dalam menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat, memberikan lapangan kerja, dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Tujuan utama kewirausahaan dalam Islam adalah mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Keberhasilan dalam bisnis tidak hanya diukur dari segi keuntungan materi, tetapi juga dari perspektif moral, etika, dan keberhasilan dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam. Tujuan kewirausahaan dalam Islam adalah untuk memperoleh ridha Allah, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengelola bisnis dengan integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Materi yang kelima yaitu sifat-sifat dan karakteristik wirausahawan sukses. Sifat-sifat dan karakteristik yang umum ditemukan pada wirausaha sukses meliputi yang pertama, keberanian dan kepercayaan diri. Wirausahawan sukses memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan memulai usaha baru.
Mereka memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan. Yang kedua, inovatif dan kreatif. Berusaha sukses cenderung memiliki kemampuan inovatif dan kreatif dalam memecahkan masalah dan mengembangkan ide-ide baru. Mereka mampu melihat peluang di tengah perubahan dan menciptakan nilai tambah melalui produk atau layanan yang unik. Yang ketiga, motivasi yang tinggi. Wirausahawan sukses memiliki motivasi internal yang tinggi dan ketekunan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memiliki semangat yang kuat, dedikasi, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan dalam mengatasi rintangan. Yang keempat, kemampuan mengambil keputusan. Berusaha sukses memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Mereka dapat menganalisa informasi dengan cepat, mengatasi ketidakpastian, dan mengambil tindakan berdasarkan penilaian yang matang. Yang kelima, kemandirian. Wirausahawan sukses memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan mengatur waktu mereka sendiri. Mereka memiliki otonomi yang tinggi dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kesuksesan usaha mereka. Yang keenam, kemampuan beradaptasi. Wirausahawan sukses mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan tuntutan pasar. Mereka memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mengubah strategi dan teknis bisnis mereka sesuai dengan keadaan yang berubah. Yang ketujuh, jaringan dan hubungan yang kuat. Wirausahawan sukses memahami pentingnya jaringan dan hubungan yang kuat. Mereka mampu membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan rekan-rekan industri. Yang kedelapan, ketekunan dan kegigihan. Wirausahawan sukses memiliki ketekunan yang tinggi dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kegagalan atau tantangan. Mereka memiliki kemauan untuk terus belajar, berkembang, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Yang kesembilan, orientasi pada pelanggan. Wirausahawan sukses memiliki fokus yang kuat pada kebutuhan dan keputusan pelanggan. Mereka memahami pentingnya memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Yang 10, manajemen waktu dan rencana. Wirausahawan sukses memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur waktu dan merencanakan tindakan mereka. Mereka mampu mengidentifikasi prioritas, mengatur jadwal, dan melaksanakan tugas-tugas dengan efisien. Meskipun tidak semua wirausahawan memiliki semua sifat dan karakteristik tadi, kombinasi beberapa atau lebih dari mereka dapat membantu meningkatkan peluang kesuksesan dalam dunia kewirausahaan. Materi yang terakhir atau materi yang keenam, etika menemukan peluang-peluang usaha. Etika dalam menemukan peluang usaha melibatkan pendekatan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ada beberapa prinsip etika yang dapat diterapkan dalam mencari atau mengevaluasi peluang usaha. Yang pertama yaitu jujuritas. Penting untuk menjaga kejujuran dalam mencari peluang usaha. Hindari praktik yang menyesatkan seperti menyembunyikan informasi atau memberikan gambaran yang tidak akurat tentang peluang usaha. Berkomunikasilah dengan transparan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk calon mitra, inventor, ataupun karyawan. Yang kedua, keberlanjutan. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari peluang usaha yang akan Anda kejar. Pilihlah peluang yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Pastikan bahwa usaha tidak merugikan lingkungan masyarakat dan generasi mendatang. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Peluang usaha yang etis juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya. Pertimbangkan bagaimana usaha tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, menciptakan lapangan kerja, atau memberikan solusi bagi masalah yang ada. Hindari usaha yang berpotensi merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan sosial. Yang keempat, keadilan. Dalam mencari peluang usaha, perhatikan prinsip keadilan. Pastikan bahwa peluang tersebut tidak menguntungkan satu pihak saja atau melanggar hak-hak orang lain. Menghindari peluang yang melibatkan penipuan, eksploitasi, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kelima, manfaat bersama. Carilah peluang usaha yang memiliki potensi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham. Hindari peluang yang menguntungkan satu pihak sementara merugikan yang lain. Yang keenam, pertimbangan etika.
Evaluasilah peluang usaha berdasarkan pertimbangan etika yang mendasar. Tinjau apakah peluang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral atau apakah akan membawa kebaikan dengan konteks yang lebih luas. Hindari peluang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang Anda pegang. Yang ketujuh, riset dan pengujian. Sebelum mengambil keputusan, lakukan riset dan pengujian yang memadai tentang peluang usaha. Pastikan memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi pasar, potensi keuntungan, serta risiko dan konsekuensi yang terkait. Jangan membuat klaim atau janji yang tidak dapat dibuktikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam menemukan peluang usaha, dapat memastikan bahwa usaha yang kita kejar sejalan dengan nilai-nilai moral yang penting dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.